Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 19 November 2020, bertemu kembali dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah Gambar Teknik. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu membuat desain warung sederhana. Kali ini kita akan memberikan suatu objek pada desain warung, yaitu berupa perabotan rumah tangga. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon supaya dalam pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bisa mudah untuk dipahami semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Bismillah. Selesai. Melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah membuat desain warung sederhana seperti ini. Selanjutnya nanti di sini kita akan menambahkan beberapa perangkat yang sudah disediakan di AutoCAD tentunya. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah desain baru lagi. Langkahnya silakan nanti kita masuk terlebih dahulu pada bagian menu insert di sini. Kemudian di sini ada fungsi blok. Nah, kemudian jika mungkin pertama kali kita belum pernah menggunakan, di sini ada bentuk select option. Ini sudah terisi karena saya sudah pernah menggunakan beberapa kali. Jadi kalau misalkan belum pernah menggunakan bentuk fungsi dari insert block di sini, ini untuk optionnya di sini kosong. Ya, di sini kosong. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah yang pertama, silakan Anda masuk ke menu browse. Ya, silakan Anda masuk ke menu browse. Kemudian nanti setting, Anda setting seperti ini. Anda silakan masuk ke drive C. Ya, lihat di layar monitor. Di drive C, kemudian program file. Kemudian cari folder AutoCAD 2007. Nah, untuk folder AutoCAD 2007 di sini juga menyesuaikan ya. Jadi misalkan Anda pakai AutoCAD-nya 2010, ya cari aja AutoCAD yang 2010 di situ. Karena di sini saya menggunakan versi AutoCAD yang 2007, maka yang muncul di program file AutoCAD 2007. Kemudian masuk ke sampel, ya, masuk ke folder sampel. Kemudian lanjutkan ke folder Design Center, program file AutoCAD 2007, sampel, Design Center. Nah, nanti di folder Design Center di sini ada beberapa fungsi, ya, ada beberapa fungsi perangkat atau objek yang sudah disediakan secara langsung oleh software AutoCAD ya. Ada analog integrated circuit di sini. Nah, ini contoh bagian insert block yang digunakan untuk membuat sirkuit analog ya, berhubungan dengan elektronik ya, sirkuit di sini aliran elektronik. Kemudian
Yang biasa kita gunakan ya, biasa kita gunakan itu adalah pada bagian home space planner ya. Kita gunakan tuh biasanya di bagian home space planner. Kemudian ada host designer di sini. Jadi ini adalah beberapa perangkat yang biasa digunakan untuk mengisi perabotan-perabotan pada sebuah desain rumah ya. Home space planner, host designer, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengisikan beberapa perabotan yang digunakan ya, yang digunakan untuk mengisi perangkat atau perabotan di dalam sebuah warung ya. Kalau sebuah warung itu biasanya ada meja seperti itu ya, ada meja, kursi, kemudian mungkin ada tempat kompor untuk memasak dan sebagainya ya. Nah, nanti kita di sini coba menggunakan 3 pilihan, yaitu kita pilih home space planner, host designer, atau tambah lagi kitchen di sini. Ya, di sini untuk perangkat-perangkat yang berhubungan dengan dapur ya, seperti itu. Baik, mungkin kita coba satu dulu di bagian kitchen di sini. Langkah selanjutnya adalah open ya. Pilih open. Nah, nanti muncul di sini ya. Jadi di sini name-nya dari pilihan perabot objeknya tadi. Kalau sudah, nanti di OK dulu aja ya, di OK. Kalau sudah, nanti ini ada pilihan ya. Ini sudah ada di sini ya. Kalau sudah ada, saya klik no aja, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ada, tambahkan yes nanti aja. Yes, nanti dia akan kembali ke sini lagi ya, kembali ke perangkat di sini. Kemudian tekan tombol escape terlebih dahulu ya, dia akan muncul objek. Nanti tekan tombol escape terlebih dahulu ya. Ini kalau misalkan tidak saya tekan tombol escape, nanti akan muncul perabotan besar seperti ini, keseluruhan dari fungsi kitchen tadi di situ ya. Tekan tombol escape. Kemudian nanti untuk memasukkan objeknya, nanti masuk lagi ke menu insert ya, blok. Nah, setelah itu nanti di bagian select option di sini ya, ini nanti sudah terisi perangkat atau perabot-perabotan yang bisa kita gunakan ya. Nah, tinggal nanti kita pilih. Misalkan di sini kita pilih pada bagian yang untuk dapurnya, perangkat dapurnya. Misalkan kita coba cari di sini. Nah, misalkan ini ya, ini untuk tempat memasak dan tempat nyuci piring seperti itu. Kita pilih ini kitchen layout 7x8. Kemudian di sini ada scale ya, ini untuk mengatur skalanya. Skala ini ada sumbu X, Y, Z nya. Ini adalah skala perbandingannya. Kalau ingin mau dikecilkan ya, misalkan mau dikecilkan, nanti silahkan dikecilkan ya. Ini kalau misalkan kita pilih semuanya skalanya 1 semuanya. Untuk rotasinya juga di sini 0 ya. Kita coba ya, kita coba, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini ini adalah objeknya, besar dapur aslinya adalah seperti ini. Nah, kita coba sekarang kalau kita melakukan bentuk fungsi seperti ini, insert block. Kemudian di sini skalanya kita kecilkan secara langsung, misalkan ya 0.1 0.1. Jadi skala perbandingannya saya menggunakan ukuran di sini 0.1. Kemudian saya oke aja ya. Nanti hasilnya adalah ukurannya kecil seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbandingannya ya. Perbandingan ukuran tadi untuk skalanya masih skala normal 1:1 semuanya untuk sumbu X, Y, Z nya. Nah, di sini sudah saya kecilkan untuk skalanya ya. Skalanya saya perkecil 10 kali lipatnya di sini ya, 0.1 tadi.
Baik, selanjutnya misalkan ini tidak saya gunakan, kita gunakan fungsi yang ada di sini ya. Ini kita taruh di sini misalkan ya, ditarik aja. Kalau misalkan mau diatur menggunakan fungsi move ya, mau menggunakan fungsi move secara langsung, silahkan seperti kemarin. Jadi kalau kemarin itu kita juga bisa mengaturnya ya kemarin ya, seperti ini. Ya, baik, ini adalah untuk ukuran dapurnya ya. Dapurnya mau diperbesar lagi juga tidak apa, ini untuk bagian cuci piring, kompor dan sebagainya ya. Kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan lagi seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini saya taruh di sini misalkan ya, kalau kita geser seperti menggunakan pointer seperti tadi yang saya lakukan di situ, hasilnya adalah kita tidak akan terlalu tidak akan terlalu tahu presisinya ya, untuk objek itu letaknya di mana ya. Tapi kalau kita menggunakan perintah move, kemudian perpindahannya adalah di titik koordinat berapa, nanti kita bisa mengetahui keinginan kita perpindahannya itu di koordinat berapa, seperti itu. Baik, nanti bisa digunakan perintah move ya, silahkan. Baik, sekarang kita akan mencoba lagi memasukkan objek yang lain. Insert block. Jadi kalau misalkan di bagian kitchen di sini untuk dapur misalkan sudah, misalkan kita tidak membutuhkan objek yang lain, tetapi kita masih ingin membutuhkan objek meja misalkan. Di bagian kitchen mungkin tidak ada perangkat untuk meja, kursi dan sebagainya, mungkin itu ada di bagian home space planner. Maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda masuk ke menu browse lagi. Jadi Anda pilih yang host designer atau bagian home space planner di sini ya, seperti itu. Kalau sudah, nanti dilakukan sama seperti tadi, open seperti itu ya, open, nanti pilih OK lagi, nanti kembali akan ke sini lagi ya, seperti itu. Nah, di sini karena sudah pernah saya gunakan, berarti tinggal saya cari aja di sini ya, insert block, model objeknya. Kita coba cari model objeknya. Ini untuk kursi ya, untuk kursi mungkin kita cari dulu objeknya. Nah, mungkin kita pakai di sini dining set, di sini dia 6x72 in. Kita oke aja ya, kita oke, atau mungkin kita kecilkan, 0.2. Kita coba untuk skala perbandingannya. Kalau ingin diputar untuk sudutnya ya, untuk sudutnya mau diputar, gunakan pada fungsi rotation di sini ya. Kita coba klik. Nah, di sini objeknya, di sini meja kursinya. Misalkan saya taruh di sini untuk meja makannya ya. Nah, misalkan ingin menggunakan objek seperti ini lagi, kita gunakan perintah copy misalkan ya, copy, kita gandakan ya, klik objeknya di sini, ini objeknya kita klik ya, kemudian enter. Sudut ya, sudut untuk specific pointnya kita ambil misalkan di bagian kanan bawah ya. Nah, ini nanti kita bisa pindahkan letaknya di mana, seperti itu ya, letaknya di mana. Kalau misalkan di sini kita gunakan titik koordinat, misalkan kita coba menggunakan titik koordinat ya. Jadi kalau kemarin kita membuatnya adalah dimulai dari titik koordinat 10,10. Kita coba misalkan kita letakkan di titik koordinat 8
50 mungkin ya, 50,15 misalkan kita taruh di titik koordinat 50 ya, misalkan di sini 50,15 ya. 50 adalah nilai sumbu X nya, untuk 15 adalah nilai dari sumbu Y nya. Kita lihat, kita meletakkan di titik koordinat situ. Nah, adanya di sini titik koordinatnya, titik koordinat 50. Kemudian misalkan kita ingin menambah lagi, misalkan kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Ini saya tanpa menggunakan titik koordinat, jadi langsung menggunakan perkiraan saja misalkan. Jadi saya taruh misalkan posisinya ada di sini, yang satu tadi yang sebelah kanan ini saya menggunakan titik koordinat 50,15. yang di sini saya hanya mereka-reka aja. Ya, saya lihat hanya di sini bagian, Anda bisa lihat di bagian koordinat yang mengalami pergerakan, yaitu yang di bagian bawah kiri. Di situ ada pergerakan, Anda bisa lihat di situ ya, untuk titik koordinatnya pasnya di mana gitu ya. Itu sekitar di koordinat 30 ya, 30,15 ya. Kita buat coba 30,15. Nah, letaknya di sini. Untuk mejanya, kalau udah tekan escape aja ya. Jadi kursinya, mejanya dibuat seperti itu ya. Mungkin kita bisa melakukan tambahan objek apa lagi yang digunakan ya, silahkan tambahkan objek yang lain di situ ya. Jadi kemudian ada beberapa mungkin ya, ada beberapa objek yang bisa kita gunakan selain ini ya. Objek yang bisa gunakan selain ini mungkin di bagian, untuk bagian di AutoCAD biasanya, di AutoCAD itu biasanya belum ada beberapa objek yang memang belum disediakan ya, beberapa objek yang memang belum disediakan. Anda bisa menambahkannya objek, misalkan mobil ya, misalkan mobil. Mungkin di sini kalau gambar mobil belum ada ya, misalkan ini, misalkan saja Anda bisa menambahkan objeknya itu biar bisa digunakan di AutoCAD ya. Mungkin terlebih dahulu Anda silakan cari ya, silakan Anda cari di internet ya. Anda cari di internet dengan kata kunci objek blok di AutoCAD seperti itu ya. Nanti akan ditampilkan beberapa link website yang menampilkan atau menyajikan dari perangkat-perangkat yang sudah jadi yang bisa digunakan di AutoCAD seperti itu. Ada yang bentuknya free, tapi ada juga yang berbayar. Biasanya kalau yang free memang untuk desainnya biasanya sederhana, jadi mungkin cuma ada 4 objek gitu ya, 4 objek saja, tapi nggak terlalu masalah, untuk desain perlengkapannya sudah cukup. Tapi ada juga yang berbayar ya. Kalau yang berbayar biasanya satu file untuk perangkat itu biasanya isinya banyak ya, jadi Anda bisa menggunakan objek-objek dimaksimalkan. Kalau misalkan belum ada, silahkan nanti cari di internet objek untuk perangkat di sebuah desain rumah di AutoCAD ya. Anda bisa menggunakan teknik seperti itu. Baik, mungkin ini mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk tutorial dalam memasukkan sebuah objek perangkat di dalam AutoCAD lewat menu insert block ya, seperti itu.
Untuk tugasnya yang kemarin yaitu membuat sebuah warung sederhana untuk rekan-rekan mahasiswa di sini. Ukurannya adalah kemarin 4 kali 6 meter ya, 4 kali 6 meter. Nanti kita nilai hasilnya ya. Kemudian untuk desainnya kemarin tugasnya adalah ada 3 pintu ya, ada 3 pintu, yaitu yang pertama di bagian depan itu ada 2 pintu, dan di bagian samping kanan atas ya, samping kanan atas itu juga ada 1 pintu ya, seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di kelas daring. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang kemarin sudah mengirimkan tugasnya untuk kusen, dan kali ini untuk orang sederhananya terima kasih ya untuk tugas-tugasnya yang sudah terkumpul. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.